Raden Mas Imam Kusupangat. Menelusuri jejak Pendeta Wesi Kuning. Ia dikenal sebagai seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah. Pola hidupnya sederhana, meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga bermartabat, yaitu penerus Trah Kusumo Rembesing Madu Tedak ing Amaratopo Wijiling Handanawarih. Kiatnya sepiro gedening sengsara yen tinompo amung dadi coba. Dan kiat itu dihayatinya, dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dengan pendiriannya, yakni mengabdi pada sesama. Maka orang-orang pun memberi julukan Pendeta Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna dari wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan, sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya, siapakah orang yang paling ia cintai di dunia ini? Ia akan menjawab dengan tegas, ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai selama di dunia ini, ia pun akan mengatakan Persaudaraan Setia Hati Terate. Dua jawaban atas pertanyaan yang mengacu pada kedalaman rasa itu telah dibuktikan tidak hanya dengan ucapan belaka, tapi dengan kerja nyata. Hampir sepanjang hidupnya, waktu, tenaga, pikiran, dan jiwanya dipersembahkan demi baktinya pada kedua pengertian itu, yakni ibu, seorang yang telah berjasa atas keberadaannya di dunia ini, dan Persaudaraan Setia Hati Terate, sebuah organisasi tempat ia menemukan jati diri sekaligus sebagai ajang dharma baktinya dalam rangka mengabdi pada sesama. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendowo Limo yang lahir dari garba Raden Ayu Kusmiatun dengan Raden Mas Ambar Kusensi, bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November 1938. Kakek beliau, Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnodiningrat, adalah Bupati Madiun ke-6, dan neneknya Juwito, Raden Ayu Pangeran Ronggo Aryo Kusnodiningrat, merupakan figur wanita yang disegani pada zamannya. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Trah Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnodiningrat selain dikenal sebagai penerus darah biru, juga dikenal sebagai bangsawan yang suka bertapa brata, yaitu laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan-larangan Tuhan serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat alam yang mengalir dalam darah kakeknya ini di kemudian hari menitis ke dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat dan mengantarkannya menjadi seorang pendekar yang punya karisma dan disegani sampai ia dijuluki Pendeta Wesi Kuning. Masa kecil Raden Mas Imam Kusupangat dilaluinya dengan penuh suka dan duka. Ia seperti halnya saudara-saudara kandungnya, diasuh oleh kedua orang tuanya, menempati rumah peninggalan kakeknya di lingkungan kabupaten. Raden Mas Imam Kusupangat belum menunjukkan kelebihan yang berarti di masa kecilnya. Di sekolahnya, ia bukan tergolong siswa yang menonjol. Salah satu nilai lebih yang dimilikinya hanya karena keberaniannya. Ia sendiri semenjak kecil sudah dikenal sebagai seorang bocah yang jujur dan suka membela dan menolong teman-temannya. Ketika umurnya 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Raden Mas Imam Kusupangat diasuh oleh ibundanya Raden Ayu Kusmiatun Ambar Kusensi. Ibundanya sering mendongeng tentang para pahlawan, termasuk kakek moyangnya dan almarhum suaminya, yang merupakan bangsawan yang pola hidupnya sederhana.
sekaligus memberi petuah kepada anak-anaknya tentang tata krama pergaulan, manembah atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga tentang berbudi luhur dan mesubrata. Benih luhur nasihat yang ditanam ibundanya mengakar kuat dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat. Ia dikenal sebagai si kecil Aryo. Kemudian ia bertumbuh dan berkembang menjadi remaja gagah dan tampan. Begitu pula dengan nilai-nilai ajaran ibundanya turut berkembang dan mekar, bak terate di tengah telaga. Terlebih lagi di bawah bimbingan langsung ibundanya yang sejak muda memang telah akrab dengan lelana brata, mesu budi, dan hal-hal yang berbau metafisis. Perkembangan jiwanya menjadi cepat matang. Apalagi sejak muda Raden Mas Imam Kusupangat sudah menyukai laku tirakat seperti puasa, mutih, dan sejenisnya. Sikapnya mulai berubah. Ia pandai membawa diri, pandai menempatkan perasaan, serta menyadari keberadaannya. Gambaran dirinya sebagai Aryo kecil kian memudar. Pola pikirnya semakin luas, keingintahuannya semakin besar, hingga membakar semangatnya belajar ilmu kanuragan dan kebatinan yang menjadi ketertarikannya sejak kecil. Terdorong rasa ingin tahunya, pada usia 16 tahun saat masih belajar di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencak silat di bawah Panji-Panji Persaudaraan Setiahati Terate, PSHT. Yang melatih pada saat itu adalah Mas Irsyad, murid Ki Hajar Hardjo Utomo. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1959 setelah tamat SMA Nasional Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajarannya di PSHT dan menyandang gelar pendekar tingkat 1, yang menjadi sepenggal jawaban atas rasa keingintahuannya terhadap ilmu kanuragan. Demikian sepenggal kisah Raden Mas Imam Kusupangat, pendekar PSHT yang disegani. Jasadnya membumi, namanya abadi. Lalu siapakah penerus kehebatan beliau? Atau kita hanya bisa berdiri di balik nama besarnya saja? Salam persaudaraan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan kepada Bapak Wadyo, waktu kami aturkan. Mohon berkat perlindungan, kekuatan, ketabahan, penghiburan bagi seluruh ahli waris yang ditinggalkan, dan mohon untuk kita masing-masing, karena pada waktunya pun kita akan dipanggil menghadap Tuhan. Marilah kita awali dengan nyanyian. Lagu pembukaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata maswahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Sudah cukup Pak, nanti yang ingin membaca tahlil bisa nanti malam sambung ya, sembahyang ya teman. Allahumma rahmah Khususnya rupi almarhum para kalimat imam kusubangan wa man yarbahi jami'ah hubur minal muslimina wal muslimat wa minina wal mu'minat irfa'lahumud darajat wa dha'iflahumul khasanat wa tawfiran sa'ad wa dukhulhumul jannata ma'ala baradati wal jiddati wal mar irja'ila rabbika rabbil mardiyah wa dukhulil ibad wa dukhulil jannati Allahumma ufir lana وَلِوَالِدِينَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنَا صَغِيرًا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Marilah kita teruskan dengan membaca kitab suci Al-Quran Raja Sinar Dalil. Juga kami awali dengan bacaan Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari itu, marilah kita sadari atas pesan-pesannya bahwasanya kita sebagai warga persaudaraan setia hati terakhir yang jumlahnya banyak sekali berada di seluruh Indonesia bahkan di dunia.
almarhum menginginkan tetap satu kesatuan dan persatuan, guyup dan rukun, bersama-sama mengamalkan ajaran, yaitu membentuk watak manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan hal inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mari kita teruskan sampai akhir hayat, yaitu selama masih ada gunung dan selama masih ada air mengalir, di situ Esa Terakhir akan tetap jaya. Dan marilah bersama-sama, apabila selama hayat almarhum, baik disengaja maupun tidak disengaja, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara, berilah maaf kepada almarhum agar perjalanan almarhum benar-benar lapang sampai ke hadapan. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah sejenak menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa agar kita yang ditinggalkan dapat meneruskan, mampu meneruskan apa yang harus kita kerjakan dan tetap kita satu padu. Demikian juga keluarga almarhum Bapak Raden Mas Imam Kusupangat tetap diberi iman, tawakal, ketenangan, dan keadaan. Karena itu, ya Tuhan, lapangkanlah jalan menuju kehadiran. Dan berilah tempat yang sebaik-baiknya kepada almarhum Bapak Raden Mas Imam Kusupangat. Seterusnya, kami semua semakin menjaga baik keluarga maupun warga